Ini yang namanya self control adalah fase berikutnya daripada perjalanan tadi ya. Fase terakhir nomor 3 adalah self control. Jadi ujung-ujungnya bawaannya punya kontrol kendali terhadap diri Anda. Sadar sepenuhnya akan apa yang Anda lakukan. Jadi liatin seperti tadi, kalau lagi wah stres nih, ada PR Pak, stres. Liatin aja. Terus ketawain kalau bisa, lebih banyak ketawain lebih asik gitu. Ketawain. Kalau Anda bisa ngetawain berarti Anda sadar bahwa pikiran ini bukan diri Anda. Sadar, kita tidak bisa mengontrol stimulus. Ya, orang lain marah ke Anda ikut marah. Gitu kan? Itu orang lain adalah stimulus yang mengganggu. Ya, sadar bahwa Anda nggak bisa mengontrol dia. Tapi Anda bisa mengontrol respon Anda terhadap stimulus tadi, terhadap gangguan tadi. Ya terserah, Anda punya pilihan sadar. Anda bisa nih ikut marah. Anda bisa ikut sedih. Atau Anda bisa aja cuek. Itu pilihan. Jadi Anda punya opsi-opsi. Semakin banyak opsi-opsi itu berarti Anda semakin in control. Ya, tidak membiarkan perasaan dan emosi kita yang mengontrol kita. Jangan mau, ya. Jangan sampai Anda seperti tadi orang gila atau orang lagi tidur dikontrol sama emosinya. Sama dikontrol sama angin. Angin ke kiri ikut ke kiri, angin ke kanan ke bawah ke kanan. Emosi lagi sedih ke bawah lagi sedih, emosi lagi marah-marah ke bawah lagi marah. Ya. Yang penting bisa mengontrol kenikmatan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini yang tahu mana yang prioritas, mana yang urgent. Ya. Jadi yang penting Anda sadar. Setelah sadar Anda bisa mengontrol. Kalau Anda sudah bisa mengontrol, apa yang terjadi? Anda akan merasa freedom. Anda akan merasa bebas. Bebas itu artinya bukan melakukan segala macam kehendak Anda ya. Anda bebas kapan Anda mau merasa sedih, kapan Anda mau merasa bahagia, kapan Anda mau merasa ceria, kapan terserah itu Anda punya pilihan. Itu artinya Anda sudah punya kebebasan. Anda menjadi seorang yang freedom. Kalau belum ke sana berarti Anda masih budak. Ya, Anda masih pekerja paksa. Dipaksa sama siapa? Dipaksa sama badan Anda, dipaksa sama pikiran Anda, dipaksa sama orang lain, jadi Anda budak. Apapun itu. Mau budak orang lain, mau budak pikiran Anda, mau budak perasaan Anda, mau budak badan Anda, ya Anda budak. Ya, kalau Anda nggak mau budak, ya dibalik. Anda yang mengontrol. Terutama Anda yang mengontrol perasaan Anda yang mengontrol badan Anda yang mengontrol pikiran Anda. Itulah fase di mana Anda seorang pemimpin. Anda bisa memimpin diri Anda. Anda seorang leader. Kalau Anda ingin tahu, ya mudah. Ini seorang pemimpin yang baik atau tidak. Lihat, kualitas kepemimpinan seseorang dapat dilihat pada saat dia marah. Ya gampang. Kalau kemarahannya itu mengontrol dia, berarti dia ecek-ecek kepemimpinannya. Ya, emosi seperti itu aja tidak bisa mengontrol. Bagaimana kalau emosi yang lebih besar dari itu? Tapi kalau Anda lihat seseorang yang begitu tenang, begitu kalem, pada saat emosinya begitu besar, kita tahu, wah ini harusnya emosinya besar. Tapi dia bisa nyantai, dia bisa memilih respon seperti apa yang dia ingin punyai. Itulah seorang leader, itulah orang-orang yang harus Anda ikutin. Ya, karena dengan dia bisa mengontrol dirinya, pasti dia bisa juga mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Ya. Nah, Anda juga pada posisi itu, pada saat Anda bisa mengontrol respon Anda ingin seperti apa, itulah Anda pada posisi self-control. Kontrol kebutuhan dan keinginan. Nah, ini ya, lain kali pada saat Anda ingin beli sesuatu, tanya, ini keinginan saya atau kebutuhan? Ya gampang, pakai perasaan Anda tahu, ini sebenarnya keinginan. Oh, makan segitu banyak, pilihannya, segala macam Anda masukin ke perut Anda, ya itu Anda keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan Anda tahu, cari yang sehat, cari yang organik, kayak gitulah ya, itu udah Anda tahu. Ya, cari yang ada pengawet, itu tahu itu kebutuhan, bagus buat tubuh Anda.
Anda bisa mengontrol jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ini juga self control yang bagus ya. Anda tahu ini penting sebenarnya buat education saya. Jadi saya belajar sekarang ini buat kepentingan 3-4 tahun ke depan. Saya tahu itu long term ya. Lalu kontrol urgent sama important ya. Kebanyakan dari kita melakukan hal-hal yang urgent, yang kelihatan mendadak-mendadak gitu ya. Wah, saya butuh pergi sekarang karena ya akan ditanya besok. Itu urgent. Ya, tapi kalau Anda tahu oh penting itu biasanya important itu sesuatu yang ya agak panjang ya. Nggak kelihatan dari sekarang. Ini setahun dari sekarang baru kelihatan keuntungannya. Ya, itu biasanya sesuatu yang lebih penting. Seperti sekarang ya kuliah Anda itu urgent atau important? Kadang-kadang nggak urgent, nggak masuk kelas juga nggak apa-apa. Ya, tapi penting buat 3 tahun 4 tahun Anda ke depan. Ya, jadi Anda punya pilihan pada saat self control Anda bisa melakukan ini semua ya. Self control is knowing you can but deciding you will not. Ya, Anda tahu bahwa sebenarnya Anda bisa, tapi Anda memutuskan untuk tidak karena tahu itu tidak baik buat Anda misalkan. Ya. Kemampuan menyelaraskan body, pikiran, dan emosi adalah kunci kekuatan Anda. Ya, jadi yang harus Anda selaraskan, luruskan nih supaya energinya sama adalah badan Anda, body, samakan dengan pikiran Anda, samakan dengan emosi. Anda akan fokus melakukan hal itu. Nah, jangan sampai pikirannya ke sana, badannya pergi ke sana, ya emosinya pergi ke sana. Oh, udah acak-acakan. Ya nggak fokus jadinya. Ya artinya nggak bakal bisa menyelesaikan apa-apa. No work is stressful. It is your inability to manage your body, mind, and emotion that makes it stressful. Jadi kalau ada seseorang yang lagi stres, berarti dia tidak bisa menyelaraskan pikiran, badannya, sama emosinya. Ya, perlu bantuan, lagi sakit berarti. Ya, jadi jangan sering-sering Anda dekat orang sakit, lama-lama ketularan. Ya, orang sakit itu seperti apa? Ya itu tadi, yang orang yang nggak bisa ngontrol emosinya itu orang sakit. Ya, bisa menular, hati-hati. Anda bisa ketularan sama seperti virus. Ya, jadi kalau Anda nggak mau ketularan, ya jauh-jauh dengan orang-orang seperti itu. Anda bisa lihat sendiri ya, orang-orang seperti itu siapa saja di sekeliling Anda. Jauhi, deketin orang-orang yang bisa ngasih pengaruh yang aura yang baik terhadap diri Anda. Sehingga Anda lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Ya, sebenarnya Anda lebih besar daripada yang Anda bayangkan. God is near you, is with you, inside you. Ya, seperti Intel Pentium ya di dalam komputer. Tuhan di dalam diri kita. Semakin kita mengenal kita, sebenarnya kita mengenal Tuhan di dalam diri kita. The God inside you is bigger than the giant in front of you. Ya, Tuhan di dalam kita ini sebenarnya lebih besar daripada raksasa yang ada di depan kita. Jadi selama Anda merasakan bahwa Anda bersama Tuhan, ya apapun yang Anda lihat di depan nggak ngaruh. Ya begitu kecilnya, karena Tuhan begitu besarnya ada di dalam diri Anda. Ya, itulah yang sering harus Anda lakukan pada saat Anda self-understanding, self-awareness, dan self-control. Anda menjadi seseorang yang sangat hebat.